Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah kita ketahui semua, Nabi Isa alaihi salam yang dikenal oleh agama Islam, Yesus atau Jesus yang dikenal oleh agama Kristen, dan ada satu lain yang tidak ngetop bernama Yusa Asaf yang dikenal oleh agama sesat Ahmadiyah sebagai Yesus. Ketiganya nama itu dianggap satu orang saja. Namun dalam agama Islam, Nabi Isa tidak sama dengan Yesus atau Jesus ataupun Yusa Asaf. Mereka semua adalah orang yang berbeda. Menurut Islam, Nabi Isa tidaklah disalib namun langsung diangkat olehnya di dalam gua persembunyiannya dan mukanya dimiripkan kepada salah satu muridnya yang berkhianat, Judas, yang akhirnya tersalib. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada seorang nabi pun antara saya dan Isa. Sesungguhnya dia akan turun ke bumi. Maka jika kalian melihatnya, kenalilah dia. Dia adalah seorang laki-laki dengan ukuran sedang, berkulit putih kemerah-merahan. Dia memakai 2 baju kuning terang. Kepalanya seakan-akan ada air yang mengalir, walaupun sebenarnya ia tidak basah. Dia akan berperang melawan manusia untuk membela Islam. Dia akan menghancurkan salib, membunuh babi, menghapuskan jizyah. Allah akan menghapuskan semua agama di zamannya kecuali Islam. Isa akan menghancurkan Dajjal dan dia akan hidup di bumi selama 40 tahun dan kemudian dia meninggal. Kaum muslimin akan menyembahyangkan jenazahnya." Hadis riwayat Abu Daud. Menurut pandangan Islam, setelah Nabi Isa alaihi salam lolos dari rencana pembunuhan oleh orang-orang Yahudi, lalu diangkat ke langit dan masih hidup hingga saat ini, akan turun kembali nanti menjelang hari kiamat dan bertugas selama 40 tahun untuk menegakkan kebenaran Islam dan meluruskan ajarannya yang telah diselewengkan, diantaranya tentang salib. Karena Nabi Isa selama misinya hingga terangkatnya ke langit sama sekali tidak pernah mengajarkan perihal salib. Juga akan membunuh babi yang telah dihalalkan oleh umat Kristen, di mana beliau sendiri tidak pernah menghalalkannya sejak Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan. Sedangkan menurut ajaran Kristen, Yesus disalib terlebih dahulu, lalu barulah diangkat ke langit. Setelah Yesus Kristus bangkit dari kematian dan menemui murid-muridnya selama 40 hari, Yesus terangkat ke sorga dan akan kembali ke bumi dengan cara yang sama seperti naiknya. Sepintas ada kesamaan pandangan antara Islam dan Kristen perihal diangkatnya Nabi Isa alaihi salam ke langit atau surga dan turunnya kembali ke bumi menjelang hari kiamat nanti. Namun ada perbedaan sangat mendasar tentang hal tersebut, yaitu belum atau sudah mati ketika beliau diangkat. Menurut pandangan Islam, Nabi Isa alaihi salam diangkat ke langit dalam keadaan sebelum mengalami mati. Sementara menurut pandangan Kristen, Yesus diangkat ke surga dalam keadaan setelah mengalami kematian. Sedangkan menurut ajaran Ahmadiyah, Yesus berhasil selamat dari penyalipan dan melarikan diri menuju ke arah timur, daerah Pakistan dan India. Kemudian akhirnya wafat. Mereka percaya Yesus wafat karena Yesus adalah makhluk biologis juga yang mempunyai umur dan tidak akan pernah kekal. Mirza Ghulam Ahmad menyatakan bahwa Nabi Isa alaihi salam benar-benar disalib di tiang salib oleh orang-orang Yahudi, namun tidak sampai wafat, hanya mengalami luka-luka dan pingsan saja. Ajaran ini tentu saja lebih dekat dengan kepercayaan orang-orang Kristen daripada pernyataan Al-Quran yang menegaskan bahwa Nabi Isa alaihi salam tidak disalib sama sekali. Akan tetapi yang disalib adalah seorang yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihi salam. Berkenaan dengan penyaliban itu, Mirza Ghulam Ahmad dan para pengikutnya berkeyakinan bahwa Nabi Isa alaihi salam tidak diangkat ke langit dan kini telah wafat sebagaimana manusia lainnya. Konon menurut klaim Mirza Ghulam Ahmad, makam Nabi Isa alaihi salam ditemukan di desa Mohalla Khanyar, Srinagar, Kashmir. Aliran sesat. Aliran Ahmadiyah diciptakan oleh para Freemasonry dan termasuk dalam program kedua dari Freemasonry. Program kedua ini dinamakan Shadat. Dalam istilah Freemasonry berarti membentuk agama baru dan agama tandingan di seluruh dunia. Salah satunya yaitu di India ketika Islam bangkit untuk kembali ke Al-Quran dan Hadis dan mengobarkan jihad fisabilillah. Pihak penjajah Inggris bekerja sama dengan Freemasonry mendirikan gerakan anti-jihad, antara lain yaitu dengan menggalakkan sufi dengan perantara ulama bayaran anggota Freemasonry.
Ditunjukkannya seorang Freemason, Mirza Ghulam Ahmad Ahmadiyah, ia mendakwakan dirinya sebagai nabi akhir zaman, Buddha Awatara, Krishna, dan semacamnya. Makam Nabi Isa atau Yesus. Menurut kepercayaan aliran Ahmadiyah, setelah disalib, Yesus berhasil meloloskan diri menuju ke arah timur melewati Iran dan kemudian sampai ke wilayah Kashmir, sekarang India. Lalu Yesus menetap di Kashmir hingga akhir hayatnya dan dimakamkan di sana. Para pengikut Ahmadiyah yakin bahwa Yesus telah wafat dan hingga kini masih ada makamnya, tepatnya di daerah Hanyar Rozabal, Kashmir, India. Makam yang diduga telah dibangun oleh Thomas di atas jasad Yesus itu berlokasi di distrik Hanyar di pusat ibu kota Kashmir, Srinagar. Di jalan sebelah makam itu terpampang sebuah papan nama dengan tulisan putih menonjol yang sudah tua, Rozabal, yakni kependekan dari Rauzabal. Rauza adalah kata-kata yang berarti makam Nabi, sebagaimana berlainan dengan wali itu yang disebut ziyarat. Bangunan itu persegi 4 dan mempunyai satu ruangan mungil yang terpadu padanya. Di belakang bangunan itu terdapat pemakaman kaum muslimin, di mana makam-makam tersebut sesuai dengan kebiasaan kaum muslimin membujur ke utara selatan. Kalau berjalan terus masuk ke Rozabal, kemudian masuk ke dalam ruangan, karena tempat itu disucikan oleh orang-orang Hindu dan Muslim, maka orang harus membuka alas kaki. Orang pertama kali akan memasuki serambi. Makam ini menarik hati bahwa kata-kata di sini menggunakan kata ziyarat. Sebagaimana telah kita lihat di muka, yakni yang berkenaan dengan orang-orang suci, Yus Asaf Hanyar. Sedangkan sisa tulisan kaligrafi lainnya menunjukkan bahwa Yus Asaf sampai di lembah Kashmir beberapa abad yang telah silam dan mempersembahkan kehidupan untuk mengajarkan kebenaran. Salah satu batu yang terbesar adalah makam Yesus dan terletak agak ke muka dari serambi itu. Sedangkan yang lebih kecil terletak dekat pintu masuk. Ia adalah seorang wali muslim dari abad ke-15, Sayyid Nasiruddin. Ketaatannya kepada Yesus tiada terhingga dan menurut kehendaknya supaya dimakamkan di dekat makam Yesus. Dengan demikian, maka haruslah disadari bahwa informasi ini hanyalah sebagai pembuka wawasan bahwa masih banyak orang-orang yang selalu melenceng dari ajaran yang ditetapkan. Dan hal ini juga pastilah akan menyakiti hati tidak saja umat Kristiani sedunia, namun juga oleh umat Islam di seluruh dunia. Karena Isa alaihissalam juga merupakan nabi umat Islam yang sangat dihormati, seperti nabi lainnya yang juga diyakini telah diangkat olehnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.